Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan akhirnya gua berkesempatan untuk ngebahas handheld gaming PC dari brand lokal, yaitu adalah Advan X-Play. Advan X-Play ini gua dapetin dari Advan Indonesianya langsung, jadi gua dipinjemin. Cuma tenang aja, gua nggak bakalan ngebagus-bagusin si Advan X-Play ini. Gua bakalan tetap ngebahas kelebihan dan juga kekurangan dari si Advan X-Play. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas handheld gaming yang satu ini, mulai dari desainnya dulu seperti apa. Pertama mungkin gue bakalan langsung ke bagian dimensinya dulu nih untuk Advan X-Play. Dimensinya itu ada di angka 27,6 kali 11,8 kali 2,25 cm dengan berat hampir 700 gram lah. Kontrolernya ini karena platform Windows pasti menggunakan layout Xbox, yaitu dengan format YXAB. Nah, tombol YXAB-nya di sini tetap bunyi cetak-cetek gitu ya, alias berisik meskipun nggak keras sebetulnya. Lalu di area D-pad ini justru berasa lembek banget di bagian D-pad-nya. Kalau analognya ini terasa ringan banget seperti pada controller murah bisa dibilang. Tapi tombol RB, LB, dan lain-lainnya itu beserta triggernya itu punya feel yang beda lagi. Bagian sininya justru jauh lebih enak dan lebih kerasa mahal. Secara desain sebenarnya menurut gue ini nggak mirip-mirip banget kok dengan ROG Ally karena X-Play punya shape segi 6 yang melengkung. Gue malah lebih ngerasa kayak One X Player 1S. Tapi warnanya putih aja. Itu menurut gua ya. Kalau menurut kalian, X-Play ini sebenarnya mirip sama handheld mana sih? Coba komen di bawah. Lalu kita lompat ke bagian I/O. Di sini ada USB 4 di bagian bawah, audio jack, dan juga micro SD reader. Adanya USB 4 tentu memungkinkan handheld ini bisa pakai eksternal GPU dengan konektor Thunderbolt 3. External display juga bisa dipakai di sini dan masih banyak device lainnya. Di bagian atas terdapat USB 3.2 Gen 2, lalu tombol power yang udah include dengan fingerprint reader. Menarik bahwa Advan menempatkan port dengan bandwidth tinggi di area bawah sehingga penempatannya nggak berdampingan dengan exhaust dari handheld ini. Lalu di bagian layarnya. Di bagian layarnya ini sebetulnya cukup kompetitif, tapi ya nggak spesial-spesial amat. Ukurannya itu 7 inch, resolusinya Full HD, 120 Hz dengan panel IPS touchscreen. Untuk color gamut coveragenya itu diklaim 100% sRGB ya, dan terlepas dari bagus atau enggak panelnya ini tetap udah overkill sebetulnya untuk handheld gaming yang lebih sering menggunakan resolusi 1080p dengan upscaler atau bahkan mungkin native 720p udah cukup gua rasa. Spesifikasi juga menjadi andalan ya di sini meskipun sebetulnya agak-agak gimana gitu si Advan di sini karena ya dia nge-branding di sini dengan Ryzen AI yang sebetulnya menurut gua Ryzen AI-nya juga nggak bakalan kepake banget di handheld gaming seperti ini. Spesifikasi lengkapnya itu menggunakan Ryzen 7 7840U dengan Radeon 780M untuk integrated graphics-nya. Ada NPU XDNA di sini ya hidup karena bukan Z1 Extreme chipnya, RAM-nya 16GB LPDDR5X 7500, kenceng banget, NVMe Gen 4 SSD 512GB, ada Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5.3, include juga dengan Windows 11. Jadi kita lupakan aja soal Ryzen AI di handheld gaming yang satu ini ya. Karena sejauh ini gue belum menemukan skenario penggunaan terutama di gaming yang memang memanfaatkan NPU. Karena FSR 3 dari AMD beserta frame gen-nya atau AFMF itu belum ada yang menggunakan NPU. Bahkan menggunakan AI pun enggak. Jadi kita lanjut aja ke opsi upgrade. Pada situs Advan disebutkan bahwa storage-nya memiliki satu slot lagi yang available. Tapi setelah dicek, slot M.2 kelihatannya udah kepake semua, alias ya memang cuma ada satu biji doang. Jadi rasanya lembar spesifikasi di situs Advan perlu dikoreksi agar nggak jadi salah kaprah. Positifnya, SSD di sini menggunakan ukuran M.2 2280 yang dimana ini umum banget dan mudah ditemuin. Harganya pun cenderung normal ketimbang ukuran 2230 yang lebih sulit ditemuin. Advan juga di sini mengandalkan satu blower fan yang cukup besar dengan heat pipe yang tersusun rapih untuk menjinakkan temperatur serta performa dari Ryzen 7 7840. Nanti kita bakalan lihat juga performa dari 7840U-nya seperti apa. Sekarang gue mau bahas dulu mengenai software atau utilities-nya. Karena menurut gue sebagai sebuah handheld gaming, senjata utamanya itu bukan jualan spesifikasi aja, tapi software atau utilities-nya ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena efisiensi bakalan dipertaruhkan di situ, power profiling juga bakalan dipertaruhkan di situ, serta pengaturan-pengaturan game launcher juga semuanya biasanya dijadiin satu di situ. Menjadi sebuah kesatuan ekosistem lah bisa dibilang. Terutama untuk handheld yang memang menggunakan operating system dari Windows ya. Kalau sekedar spesifikasi kan banyak juga handheld yang memang menggunakan spesifikasi yang cukup identik bahkan kembar seperti si Advan X-Play ini. Untuk utilities itu udah ada shortcut-nya ya, ada tombol utilities-nya itu tersedia di sebelah kanan dan kalau udah dibuka
kalian bisa langsung mengatur profile powernya di sini. Yang tersedia cuma 2 aja profilnya, ada 15 watt dan 28 watt tanpa nama gimmick sama sekali. Jadi nggak ada mode silent, mode performance, mode turbo, yang gitu-gitu nggak ada gimmick-gimmick seperti itu. Input juga bisa diubah mau mode keyboard atau controller. Tapi mode controllernya ini nggak bisa ngejadiin analog joystick sebagai kursor. Jadi kalian akan lebih banyak bermain dengan touchscreen atau ya sebenarnya ini tablet mode aja kayak di laptop 2-in-1. Sisanya untuk display bisa atur brightness dan juga resolusi. Nggak ada pengaturan refresh rate dan juga RSR di sini. Utilities game assist ini juga bisa diperbesar. Nanti kalian bisa temuin key mapping dan pengaturan tombol makro di bagian belakang. Di bagian software version juga gue nggak nemuin adanya mekanisme update atau auto update untuk softwarenya ini. Lalu di bagian home terdapat 2 shortcut game launcher yang tersedia, yaitu Xbox dan Steam, yang sepertinya warnanya ketuker ya di sini. Sebenarnya ada game launcher lain juga, bisa klik game platform itu nanti baru kelihatan launcher lainnya. Bagian home-nya ini, itu dia utilitiesnya nggak bisa mendeteksi game yang udah kita install, jadi benar-benar hanya shortcut untuk game launcher aja. Dan yang ditampilin cuma 2, sisanya harus klik lagi. Software ini juga masih memiliki sedikit bug yang gue temuin, dimana kalau kalian close softwarenya, maka kalian jadi nggak bisa buka software utilities ini melalui tombol shortcut dan perlu restart dulu untuk bikin ini jadi bener. Jadi saran gue, kalau kalian udah pakai Xplay, ya software atau utilitiesnya jangan di close atau pencet X-nya itu minimize aja. Lalu, pada situs Advan juga lagi-lagi nggak menyediakan layanan download untuk software atau utilitiesnya. Isi halamannya cuma lembar spesifikasi dan hyperlink ke official store-nya yang ada di Shopee. Lalu pada bagian support juga cuma diberikan FAQ dan nomor kontak center. Ya mungkin kalian bakalan bisa dapetin link downloadnya melalui WhatsApp kali ya, karena di bagian supportnya hanya terdapat nomor call center dan juga nomor untuk kalian chat kontak centernya si Advan di situ. Hal seperti ini tentu bakalan jadi problem ya, semisal OS kalian itu memang bermasalah sampai gak bisa di reset. Contohnya kayak kena malware, kena virus, atau OS-nya memang lagi broken aja lah. Sehingga mau nggak mau kalian harus melakukan clean install dari nol. Jadi ya kalau kalian melakukan clean install seperti ini, kalian bakalan kesulitan untuk nyari software atau utilities dari si Xplay ini. Atau jika SSD dari Xplay ini mungkin ada bermasalah, sehingga kalian mau nggak mau mengganti SSD-nya dengan yang baru, kan kalian jadi nggak bisa cloning tuh, mau nggak mau harus clean install. Ya kalian bakalan kerepotan deh tuh, silakan kontak call centernya. Kalau sekedar ganti SSD ke kapasitas yang lebih gede, kalau SSD-nya masih nggak bermasalah sih, saran gue ya sebaiknya di cloning ya metodenya, bukan dengan clean install. Karena kalau dengan clean install ya kalian bakalan kerepotan dan mungkin kalian harus nanya atau minta linknya lewat WhatsApp tadi. Padahal ya, kalau kita bicaranya secara performa, Advan Xplay ini punya performance yang nggak mengecewakan loh. Misalnya aja, performance CPU-nya. Di sini, saat gua ngetes melalui Cinebench R23, performance-nya cukup konsisten pada mode 28 watt. Dan ketika gua menggunakan mode 15 watt, itu memang naik turun, tapi cenderung konstan di sekitar 8 ribuan untuk multicore-nya. Perlu kalian ketahui bahwa angka segini juga sebetulnya udah cukup baik ya. Dan yang harus kalian tahu juga, CPU temperaturnya ini gua masih bisa kategorikan cukup baik. Pada mode 28 watt, ketika gua tes menggunakan Cinebench R23, CPU temperatur itu sempat nyentuh ke angka 80 derajat Celcius. Dan CPU-nya sempat ngasih turbo colongan gitu ke sekitar 32 sampai 34 watt, baru dia konsisten di sekitar 28 watt sesuai dengan profilnya. Nah, ketika udah sustain di 28 watt, CPU temperaturnya bahkan nggak menyentuh angka 75 derajat Celcius di sini. Ketika menggunakan mode 15 wattnya, CPU temperatur bakalan jalan adem banget. Anehnya, CPU package power memang di sini sempat ngasih colongan sedikit-sedikit gitu ya. Jadi sempat spiking ke sekitar 20 watt lebih, abis itu dia baru rata ke sekitar 15 watt. Dan CPU temperaturnya hanya sekitar 54 sampai dengan 56 derajat Celcius aja loh. Dan dengan kemampuan segitu, jika dibandingkan dengan kemampuan CPU dari Ryzen Z1 Extreme yang ada di ROG Ally, di sini memang Z1 Extreme yang ada di ROG Ally pada mode 25 watt atau mode turbonya memang masih sedikit lebih kencang. Tapi jika kita lihat di sini, Advan Xplay memiliki skor tertinggi di sekitar 9 ribuan pada mode 15 wattnya, yang berarti efisiensinya memang cukup baik pada multicore. Sayangnya, pada mode 15 watt ini single core-nya udah cukup turun, sekitar 1400 sekian, sementara Z1 Extreme masih bisa bertahan di 1600 lebih. Yang menarik sebetulnya adalah kemampuan iGPU-nya, karena si Advan Xplay ini menggunakan LPDDR5X 7500. Maka dari itu kemampuannya, terutama ketika menggunakan mode 28 watt, itu bisa lebih kencang daripada ROG Ally yang udah menggunakan mode turbo atau 25 wattnya.
Pengujian gue di sini semuanya tanpa menggunakan power adapter, jadi hanya menggunakan baterai aja. Karena kalau dicolokin, ROG Ally-nya itu bakalan bisa boosting ke sekitar 30 watt ya. Jadi di sini X-Play bisa lebih kencang pada mode 28 wattnya. Tapi pada mode 15 wattnya ini, entah kenapa iGPU-nya justru kehilangan efisiensi pada Advan X-Play, sehingga menyebabkan ROG Ally pada mode 15 watt masih tetap memiliki skor yang lebih tinggi pada 3D Mark Firestrike. Kalau gue harus cek melalui 3D Mark TimeSpy, hasilnya agak sedikit berbeda. Pada mode 28 wattnya, Advan X-Play masih tetap lebih kenceng, bahkan kencengnya cukup jauh dari ROG Ally yang udah menggunakan mode turbo di 25 watt. Tapi untuk mode 15 wattnya, di sini ternyata cukup berimbang. Selisih 77 poin aja dan Advan X-Play di sini sedikit lebih unggul. Tapi ingat, ROG Ally di sini memorinya itu masih menggunakan 6400, bukan menggunakan 7500. Oke, kalau kita cek kemampuan gamingnya, untuk Advan X-Play ini pada resolusi 1080p, game Horizon Zero Dawn, Favor Performance menggunakan FSR Quality, kita udah bisa dapetin rata-rata di 73 FPS. Angka yang sangat-sangat bagus meskipun ini rata kiri. Sementara untuk 15 wattnya itu dapat rata-rata di 49 FPS. 1% low frame rate-nya juga masih cenderung baik di sini. Nah, kemampuan segini kalau dibandingin sama ROG Ally, itu sebetulnya Advan X-Play masih tetap lebih unggul. Terutama untuk mode 28 wattnya. Kalau mode 15 wattnya itu memang unggul, tapi sebetulnya unggulnya tipis-tipis aja. Lalu game selanjutnya adalah The Last of Us Part 1. Untuk The Last of Us Part 1 ini, Advan X-Play pada mode 28 wattnya, setting very low, FSR 3 quality dengan frame gain di sini ya. Rata-rata FPS yang bisa didapat itu ada di angka 77 FPS dengan 1% low frame rate di 33 FPS. Sementara pada mode 15 wattnya, rata-rata FPS dapat di 50, tapi 1% low frame rate-nya cenderung udah lumayan rendah di angka 19. Performa segini jika dibandingin dengan ROG Ally, masih tetap lebih kenceng Advan X-Play pada mode 28 wattnya, berbandingnya bahkan 10 FPS. Tapi di mode 15 wattnya, kelihatannya ROG Ally di sini cenderung lebih baik untuk 1% low frame rate-nya. Kalau kita cek lagi pada game selanjutnya seperti Shadow of the Tomb Raider, di sini Advan X-Play pada mode 28 watt dapat rata-rata di 66 FPS dan 1% low frame rate-nya cenderung baik banget di 58. Mode 15 wattnya dapat rata-rata di 45 FPS, 1% low frame rate-nya di sekitar 30 FPS. Nah, bagaimana jika dibandingkan lagi dengan ROG Ally untuk game yang satu ini? Lagi-lagi Advan X-Play unggul pada mode 28 watt. Tapi pada mode 15 wattnya di sini ROG Ally masih tetap sedikit lebih unggul. Pada mode 28 wattnya baru kelihatan banget tuh perbedaan LPDDR5X 7500 dari Advan X-Play beserta mode power yang memang sedikit lebih tinggi dari ROG Ally. Oke, game selanjutnya ini adalah Valorant. Untuk Advan X-Play pada mode 28 watt ataupun 15 watt, rata-rata FPS-nya itu masih cenderung mirip-mirip aja. Jadi memang sepertinya kemampuan dari CPU-nya ya yang memang cenderung di sini efisiensinya kurang begitu oke, meskipun di iGPU-nya itu sebetulnya kenceng banget. Jadi untuk game yang memang CPU bound rasanya nggak bakalan terasa di si Advan X-Play ini. Kita coba bandingin lagi dengan ROG Ally. Kalau kita cek melalui game kompetitif seperti Valorant, di sini ROG Ally memang pada mode turbonya itu masih lebih kenceng, bahkan cenderung lumayan jauh nih lebih kencengnya. Kalau kita lihat melalui Cinebench R23 tadi, memang single core dari ROG Ally lebih unggul, bahkan multicore-nya juga masih tetap lebih unggul. Jadi untuk game yang memang cenderung CPU bound, harusnya ROG Ally masih tetap memiliki keunggulan di sini. Lalu selanjutnya adalah daya tahan baterai ketika bermain game. Di sini tesnya menggunakan PC Mark 10. Advan X-Play pada mode 28 wattnya itu bisa habis dalam waktu sekitar 67 menit di sini atau 1 jam 7 menit. Ketika gue tes menggunakan PC Mark untuk skenario gamingnya. Sementara untuk mode 15 wattnya, baterainya itu bisa bertahan sekitar 116 menit. Kalau kita harus bandingin lagi dengan ROG Ally, yang harga handheldnya juga mirip-mirip, sebetulnya Advan X-Play di sini masih tetap lebih oke. Bahkan pada mode 15 wattnya, selisihnya jauh sekali dengan ROG Ally. Yes, memang Advan X-Play di sini memiliki kapasitas baterai 10 Wh lebih gede. Jadi untuk mode 28 wattnya sebetulnya efisiensinya nggak terlalu baik, tapi daya tahan baterai di 15 wattnya ini sangat-sangat baik. Dan terakhir pengujian gue adalah SSD. Untuk SSD-nya ini NVMe Gen 4, tapi gue bisa sebut ini NVMe Gen 4 jadi-jadian karena kecepatannya masih sekelas seperti NVMe PCIe Gen 3. Cuma menurut gue ini bukan sesuatu yang buruk juga sih, karena biasanya dengan SSD yang seperti ini, cenderung temperaturnya bakalan jadi lebih adem dan nggak mengkhawatirkan untuk handheld yang memang ukurannya sangat compact. Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk Advan X-Play. Kalau gue cek di official store-nya yang ada di Shopee, itu sebetulnya sempat mengalami perubahan harga.
Awal-awal dijual dengan harga sekitar 9,9 jutaan rupiah, dan itu pre-order 30 hari. Habis itu berubah lagi harganya jadi 10,9 juta rupiah, masih pre-order, dan sekarang tiba-tiba belum nyampe sebulan, udah ditetapkan harganya 9,9 juta rupiah lagi, dan itu udah nggak pre-order sekarang. Jadi memang sempat ada perubahan-perubahan harga nih di official store-nya si Advan. Kalau gue cek di Tokopedia sih ya itu normal-normal aja, semua sekitar 9,9 jutaan itu. Untuk garansi ya resminya sekitar 1 tahun aja ya. Tapi ya gue sangat apresiasi sebesar-besarnya nih untuk Advan, karena berani banget bermain di ranah handheld seperti ini. Ya, gue tahu pemainnya masih dikit, terutama yang masuk resmi di Indonesia. Tapi sebaiknya Advan nggak perlu terlalu ngotot untuk ngerjainnya. Tentu Advan di sini bisa cepat karena menggunakan OEM atau ODM dari luar, dan gue nggak masalah loh sama hal tersebut. Cuma emang ada beberapa hal yang sepertinya Advan harus beresin di sini. Gue nggak bicara soal after sales ya, karena kalau gue bicaranya after sales juga ya sekelas ROG pun kemarin di luar negeri after salesnya bisa bermasalah. Gigabyte juga kemarin di monitor sempat bermasalah sama after sales. Lalu kalau bicaranya after sales juga pengguna handheld seperti Steam Deck atau Nintendo Switch juga mereka nggak mikirin after salesnya. Karena ada satu hal yang mungkin mereka incar, yaitu adalah software. Karena gue rasa ini adalah yang paling krusial, terutama di handheld seperti ini. Sebaik apapun performa dari X-Play, orang akan mempertimbangkan layanan software tersebut. Mengingat X-Play ini dijual dengan harga yang selisihnya nggak terlalu jauh dari ROG Ally yang udah sangat matang ekosistemnya dari Armoury Crate. Kalau ngomongin seberapa reliable fisiknya, kayak controllernya, tentu gue belum bisa ngomong banyak karena ya itu perlu penggunaan dengan jangka panjang. Jadi gue belum bisa ngomong soal itu. Tapi andai di area software lebih baik, Advan X-Play ini gue udah bisa bilang bisa ngeratain ROG Ally secara performa. Baterai juga sedikit lebih awet karena Advan kasih kapasitas lebih gede, temperatur juga masih bisa dijaga dengan cukup baik. Seenggaknya jika yang dilihat cuma aspek performanya aja, ada sedikit kebanggaan bahwa ini hadir dari sebuah brand lokal yang cukup apik kasih tuning di X-Play ini. Jika aja harganya di set sekitar 8 juta rupiah atau mungkin 7 juta gede gitu ya, gua rasa bakalan lumayan banyak yang tertarik dengan X-Play ini. Tapi kalau di angka 10 juta rupiah memang rasanya menurut gue sih cukup berat. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Jangan lupa subscribe, gue Supki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.